الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-163 dan setelahnya dari surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami yang telah mewahyukan kepada engkau, wahai Rasul, wahai Muhammad, untuk menyampaikan risalah ini, Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita katakan bahwa Al-Quran adalah mu'jizat dari mu'jizat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini yang biasa disebut dengan i'jaz. Mu'jizat adalah kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, tidak bisa disamai oleh siapapun. Itulah mu'jizat. Dari kata ajiz, ketidakmampuan siapapun untuk menyamai dan menyerupainya. Subhanallah. Maka Al-Quran adalah mu'jizat. Ini tidak ada satupun yang bisa melakukan, mendatangkan yang serupa dengannya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan tentang masalah ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian masih menganggapnya sebagai karya tulis karangan atau jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya, atau apa yang beliau dapati dari orang-orang sebelumnya. Kalian masih ragu, tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surah saja yang serupa dengannya. Surah pendek-pendek saja, tidak perlu yang panjang-panjang. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, datangkan semua siapapun yang pengen kalian datangkan dari kalangan jin dan manusia untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini. Dari zaman itu sampai zaman sekarang ini tidak akan ada seorang yang mampu untuk melakukannya. Karena Allah telah menyatakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan mampu melakukannya. Allah memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran ini. Subhanallah. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Maka bersiaplah kalian untuk masuk ke dalam neraka yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang kafir. La haula wala quwwata illa billah.
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami juga telah mewahyukan kepada Nuh. Artinya Rasul kita bukanlah manusia pertama yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Bahkan beliau justru nabi terakhir, rasul terakhir. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad kepada umat bahwa engkau bukanlah rasul yang pertama. Justru beliau adalah rasul terakhir. Inna wahayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Adapun pewahyuan, wahyu diwahyukan kepada nabi kita sebagaimana apa yang telah diwahyukan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan juga kami telah wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, demikian juga Ishaq, Yaqub, wal asbat. Asbat itu kabilah-kabilah dari keturunan Yaqub. Barakallahu fikum. Nabi-nabi Bani Israel, dimulai dari barakallahu fikum Nabiullah Musa, barakallahu fikum, sampai Nabiullah Isa, wa Ayyub wa Yunus wa Harun. Demikian juga kami telah wahyukan kepada Nabiullah Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa atina Daud Zabura, dan kami telah memberikan kepada Nabiullah Daud kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan rasul-rasul telah kami kisahkan kepada engkau dahulu. Wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan banyak lagi rasul, dan justru lebih banyak yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah SWT mengajak Musa untuk berbicara dengan suara dan huruf-hurufnya. Barakallahu fikum. Adapun jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak sekali. Cuma sebagian ulama menganggap hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Ribuan. Ala kulli hal, barakallahu fikum, kita mempercayai semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk mengemban risalah, menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah mengajak Musa berbicara. Sebagaimana Rasulullah juga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara. Rusulan mubasysyirin wa mundirin, rasul-rasul yang diutus oleh Allah tugasnya mubasysyirin, menyampaikan berita-berita gembira, busyra, berita gembira yang menyenangkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya. Wa mundirin, dan sebagai pemberi peringatan akan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kenapa begitu banyak? Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, suhufnya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya setelah itu tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan, ya Allah, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak ada lagi yang bisa diterima alasan ini. Ya Allah, tidak datang kepada kami seorang pemberitahu, pemberi peringatan. Tidak ada yang mengkabarkan kepada kami tentang surga dan neraka. Tidak ada yang mendatangkan kepada kami peringatan tentang kebenaran. Tidak ada lagi alasan ini yang bisa diterima. Barakallahu fikum. Begitu banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul.
Setelah diutusnya para rasul, tidak lagi alasan bagi siapapun untuk mengatakan ya Allah tidak ada rasul datang kepada kami. Rentang kenabian dan kerasulan setiap nabinya mungkin barakallahu fiik atau antara nabi-nabi tertentu itu juga tidak bisa menjadi alasan, karena pewaris nabi sangatlah banyak, yakni para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris atau ahli warisnya para nabi, para rasul yang menyampaikan dan mengajarkan risalah yang diterima dari para nabi dan rasul dari generasi ke generasi. Hatta di zaman sekarang ini, kalau ada masih mengatakan rasul tidak ada sekarang, betul tidak ada sekarang, tapi orang-orang yang menyampaikan dari rasul masih tetap ada. Hadis-hadis beliau masih ada terjaga sampai sekarang ini. Al-Quran juga masih sempurna. Jadi tidak ada alasan lagi. Oleh karena itu beliau mengatakan la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, kan? Tidak harus Rasulullah yang langsung menyampaikannya, tidak langsung, tidak harus. Pokoknya tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar tentang aku dan apa yang aku bawa, yakni Islam. Jadi, walaupun rentang antara dia dengan kenabian sangat jauh, sama seperti sekarang kita ini. Nabi sudah lama meninggalnya, barakallahu fikum. Tapi kita masih tetap ada yang namanya Islam, ada kaum muslimin, ada ulama yang menyampaikan kebenaran. Hujjah berarti telah tegak. Barakallahu fikum. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi wa bima yu'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentang mendengar berita tentang aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh beliau dari Islam ini, kemudian dia tidak mau mengimani aku, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Barakallahu fikum. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Intinya Rasul sangat banyak, ribuan nabi. Barakallahu fikum. Ribuan. Sementara Rasul ada ratusan. Alhasil barakallahu fikum. Ada yang dikisahkan untuk kita jadikan pelajaran, dan ada juga yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin minhu tabaraka wa taala, semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, sehingga Rasul mengatakan masali wa masalul anbiya min qabli, perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum aku, kama sali rajulin bana baitan au qasra, perumpamaannya sama seperti seorang yang membangun istana. Faja'ala an-nasu yatufuna haulahu, maka orang-orang mengelilinginya berdecak kagum tentang keindahan dan kesempurnaannya. Illa mawdi'a labinah, kecuali tinggal satu bata yang belum dipasang. Orang-orang pun mengatakan, duhai betapa indahnya bangunan ini, istana ini, seandainya disempurnakan dengan diletakkannya satu bata saja. Kata Rasulullah, wa ana tilkal labina, dan akulah yang satu bata itu, akulah yang menjadi penyempurnanya. Begitu diletakkan, maka sempurnalah sudah bangunan tersebut. Barakallahu. Maka itu adalah satu rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, min ladun Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
untuk tidak ada lagi alasan bagi siapapun, barakallahu fikum, untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariatnya. Baik, kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung. Iya. Allah mengajak bicara Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.